Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dari kelompok 4 yang berjudul penerapan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama saya sendiri yang bernama Najwa Cerani, kedua Dewi Sulisa Ramadhani, Rizka Madalena Ginting, Kak Erna dan Junianto Hulu. Langsung saja, pengembangan sumber daya manusia dan perannya dalam organisasi. Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses peningkatan kapabilitas individu dalam organisasi melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja individu dan aktivitas organisasi secara keseluruhan. Menurut Ledhar dan Davis, 1996, pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing organisasi. Peran pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi sangat strategis, antara lain 1. Meningkatkan kompetensi karyawan agar selaras dengan tuntunan pekerjaan dan perubahan pasar. 2. Menumbuhkan loyalitas melalui kesempatan belajar dan berkembang. 3. Mendorong inovasi dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. 4. Meningkatkan efisiensi operasional karena karyawan yang kompeten bekerja lebih efektif. 5. Menyiapkan pemimpin masa depan melalui program pembinaan dan pengembangan kepemimpinan. Baik, dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Dewi Sulisa Ramadhani. Selanjutnya, bagaimana program pengembangan teknologi terhadap proses pengembangan sumber daya manusia. Teknologi telah membawa perubahan revolusioner dalam cara sumber daya manusia dikembangkan. Dengan teknologi, pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, dilakukan jarak jauh, dan berbasis data. Beberapa pengaruh teknologi terhadap pengembangan SDM antara lain, yang pertama, pembelajaran digital e-learning dan LMS menggantikan pelatihan konvensional yang terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI membuat rekomendasi pelatihan berdasarkan performa individu. Yang ketiga, gamifikasi meningkatkan keterlibatan peserta pelatihan dengan pengalaman belajar interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, cloud computing menyediakan akses pelatihan secara global dan real time. Yang kelima, big data dan analitis SDM memberikan insting dan pengambilan keputusan terkait pelatihan promosi dan pengembangan karir. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizka. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Bentuk teknologi apa saja yang digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia di era digital? Beberapa bentuk teknologi yang umum digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia di era digital antara lain yaitu yang pertama ada Learning Management System atau LMS. Platform yang memungkinkan organisasi untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi program pelatihan, contohnya seperti model Google Classroom dan Edmodo. Yang kedua ada e-learning, materi pembelajaran berbasis video, modul atau webinar yang dapat diakses kapan saja, bersifat fleksibel dan hemat biaya. Yang ketiga ada artificial intelligence atau AI, digunakan untuk membuat program pelatihan yang adaptif dan memberikan rekomendasi pembelajaran personal. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada kesenjangan digital. Tidak semua karyawan memiliki tingkat literasi digital yang sama, terutama pada generasi yang belum terbiasa dengan teknologi. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Masalah jaringan internet, perangkat keras, dan dukungan TI masih menjadi kendala di beberapa wilayah dan organisasi. Yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan. Beberapa individu atau manajer masih lebih nyaman dengan metode pelatihan tradisional dan menolak pendekatan berbasis teknologi. Yang keempat ada kurangnya personalisasi. Beberapa sistem pembelajaran digital bersifat generik
dan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan belajar individu. Yang kelima yaitu isu keamanan dan privasi data. Sistem digital menyimpan data pribadi dan performa karyawan yang rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan jika tidak dilindungi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Junianto. Oke, saya lanjutkan strategi apa yang dapat dilakukan organisasi agar sukses mengintegrasi teknologi dalam proses pengembangan sumber daya manusia. 1. Meningkatkan literasi digital karyawan. Menyediakan pelatihan dasar penggunaan teknologi kepada seluruh lapisan karyawan untuk mengurangi kesenjangan digital. 2. Memilih teknologi yang tepat guna. Menyesuaikan teknologi yang digunakan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi serta kemampuan sumber daya manusia. 3. Mengembangkan budaya belajar berkelanjutan. Membutuhkan semangat belajar melalui penghargaan, ke dalam rutinitas kerja, sistem HR dan teknologi modern. Sistem HR pembelajaran pembelajaran akan memudahkan untuk merancang jalur karir dan hubungan keamanan yang baik dalam mematuhi regulasi perlindungan data. Kesimpulan berdasarkan pembahasan yang di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Penerapan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia terbukti memberikan dampak positif dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kinerja karyawan. 2. Teknologi seperti e-learning, software, manajemen kinerja, dan sistem informasi SDM memudahkan proses pelatihan, monitoring, dan evaluasi karyawan secara berkelanjutan. 3. Organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi mampu menciptakan lingkungan kerja dan lebih produktif dan kompetitif. 4. Kendala dalam penerapan teknologi seperti kurangnya pemahaman atau keterampilan digital pada sebagian SDM masih menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan pelatihan yang tepat. Oke, terima kasih. Baik, kepada teman-teman, kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Iya, silahkan. Saya, bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelatihan dalam pengembangan SDM? Bisa diulang lagi, Kak Eka? Bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelatihan dan pengembangan SDM? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia dengan beberapa cara. Yang pertama, aksesibilitas. Yang kedua, personalisasi, yaitu teknologi dapat membantu membuat pelatihan yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu karyawan. Yang ketiga, interaktivitas. Teknologi dapat meningkatkan interaktivitas pelatihan dengan menggunakan multimedia, simulasi, dan game sehingga membuat pelatihan lebih menarik. Yang keempat, ada pengukuran dan evaluasi. Yang kelima, ada biaya efektif, yaitu teknologi dapat mengurangi biaya pelatihan, mengurangi kebutuhan akan ruang pelatihan fisik, dan memungkinkan pelatihan online. Yang keenam, konsistensi, yaitu teknologi dapat
memastikan konsistensi materi pelatihan dan pengiriman yang sama kepada semua karyawan. Sekian jawaban dari kami. Apakah dapat diterima? Jawaban dapat diterima. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada dari kelompok 8, pertanyaannya, apa peran manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi pengembangan sumber daya manusia di era digital? Jelas atau diulang? Bisa diulang sekali lagi. Apa peran manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia di era digital? Jelas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Hasatulo. Sebagai pertanyaannya, apa peran manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia di era digital? Manajemen sumber daya manusia atau MSDM memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan di era digital. Ada beberapa peran, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan digital. Manajemen sumber daya manusia harus memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan digital yang diperlukan untuk menghadapi tantangan era digital. Yang kedua, mengadaptasi budaya organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus membantu organisasi mengadaptasi budaya yang lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada teknologi. Yang ketiga, mengelola perubahan. Manajemen sumber daya manusia harus mengelola perubahan yang terjadi akibat digitalisasi, seperti perubahan proses kerja, struktur organisasi, dan keterampilan karyawan. Yang keempat, mengembangkan kepemimpinan digital. Manajemen sumber daya manusia harus membantu mengembangkan kepemimpinan yang efektif dalam era digital, dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan digital. Yang terakhir yaitu mengelola talenta digital. Manajemen sumber daya manusia harus memastikan bahwa organisasi memiliki talenta digital yang tepat untuk menghadapi tantangan di era digital. Sekian, apakah jawabannya bisa diterima, Bang? Kasih atas jawabannya diterima. Bagi sangat baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin ini saja ya hasil dari presentasi kami. Demikianlah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.